dreams, wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen 19D. Perkenalkan, nama saya Alfa Dwi Apriliani. Nama saya Mila Amelia. Nama saya Siti Mariani. Di sini kami akan mewawancarai sebuah usaha di bidang jasa buket. Saat ini saya sudah bersama admin dari Buket Cikarang, bersama kakaknya nih, yang namanya siapa? Kak. Kak, sejarah usaha buket itu seperti apa ya? Iya, jadi sejarahnya itu dulu kan kuliah. Pas lulus kuliah itu banyak yang ngasih. Jadi Siapa, Kak? yang banyak yang ngasih buket. Nah, jadi kalau kita pas mereka wisuda, kalau misalkan ngasih buket lagi kan otomatis banyak pengeluaran. Ya udahlah, kita beli bahan-bahannya aja, terus kita bikin. Nah udah gitu pas bikin tuh tahu-tahu banyak temen yang pengen kan, akhirnya ya udah banyak yang mesen kita buat bikin banyak. Udah deh, saat itu aku buka jasa buket. Nah, untuk memproduksi barang atau proses pelayanan kegiatan usaha menggunakan karyawan, prosesnya secara manual atau sudah menggunakan mesin? Awalnya sih pas bikin iseng kan sendirian, cobain terus karena banyak yang pesen, akhirnya manggil karyawan lah dari saudara, diambil sini buat membantu bikin buket. Ya awalnya sih dibikinnya secara manual sih, kayak gini mah gak bakal bisa pakai mesin. Gitu. Material pemasarannya seperti apa, Kak? Apa masih seperti biasa atau ada cara yang sudah dikembangkan? Material, cara produksinya atau cara Pemasaran, penjualannya penjualannya? ya. Oh, penjualannya itu ya awal dari sosial media sih, dari WA tuh di update, ya udah disebarin, akhirnya masukin ke Shopee, nah terus masukin ke IG, banyak yang pengen juga ya, dan situlah lumayan banyak yang order. Untuk modal awalnya itu bagaimana ya? Wah, nah apa yang modal awal tuh ada 500-an, soalnya kita bikin buket tuh nggak sedikit, banyak banget, ada lah 70-an gitu. Itu awal-awal tuh. Jumlah per harinya itu kira-kira berapa kisarannya? Kalau harga mah kan itu ya, tapi kalau misalkan omset per bulan ada aja ya, dapatlah jutaan per bulan ya. Dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini, bagaimana cara penjualannya? Bener ya, ini tuh kondisi kayak gini tuh ya mengganggu perekonomian semua juga, nggak cuma kita doang gitu. Itu bener-bener menurun gimana ya, yang wisuda juga mulai gitu kan, dan itu yang mesen buketnya juga udah menurun, paling ya seadanya aja sih, tapi banyak yang mesen ada aja dari kesini. Contoh produk kami ya maklum ya, bikinnya begini ya. Kalau untuk bahannya ini dari pembelinya langsung atau dari sampai? Kita cari di Shopee, tapi yang produsernya langsung ya, gitu. Misalkan Eker itu juga mahal ya, jadi belinya juga nggak langsung bisa, harga bener-bener banyak gitu. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing. I wish we. Latar belakang. Persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi harus disikapi oleh para pelaku bisnis atau usaha dengan menerapkan langkah-langkah strategis bagi kelangsungan usahanya. Para pelaku usaha sudah menerapkan strategi pemasaran melalui media sosial, tetapi perlu juga dicermati kemampuan daya beli masyarakat. Budiman 2018 dan Soehardi dan Herlin 2010, pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Sejarah Bon Kue Cikarang. Bisnis Bon Kue Cikarang berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang. Owner Bon Kue Cikarang adalah bernama Eka. Bisnis ini berlokasi di Kabupaten Cikarang Utara, Desa Pasir Gombong, Jalan Sempu Gardu. Bisnis ini merupakan sebuah bisnis rumahan yang terdiri dari 2 karyawan. Usaha ini siap membantu dan melayani
pemesanan buket dengan berbagai banyak varian, mulai dari buket bunga dengan isi snack, buket bunga dengan isi uang, bahkan buket bunga dengan isi rokok dan lain-lain. Harga yang ditawarkan dalam penjualan buket ini juga bervariasi, mulai dari 20.000 hingga 120.000. Saat ini, hadiah atau bingkisan cantik berupa buket sedang populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Biasanya buket diberikan secara khusus untuk orang-orang tersayang pada hari wisuda, ulang tahun, maupun Valentine. Memang banyak toko buket bunga di sekitaran sini, tetapi dengan menuangkan kreativitas melalui buket bunga yang bervarian dengan macam-macam isi. Strategi pemasaran Bonkuet Cikarang. Promosi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka mengetahui dan mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan kemudian konsumen tertarik ingin mencoba dan membeli produk tersebut. Kegiatan promosi ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan promosi sebagai pemula merintis usaha buket bunga ini, mereka menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, serta dengan brosur yang akan disebar melalui tempat strategis di Cikarang. Selanjutnya proses pembuatan bonkuekar. Yang pertama ada alat. Alat terdiri dari gunting, lem tembak, lem lilin, dan double tip. Untuk bahan terdiri dari tusukan sate, pita, kertas warping, kardus busa, spons, snack, dan bunga artifisial. Kemudian cara pembuatan bonkuekar. Yang pertama, siapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan. Potong lidi dengan panjang sesuai keinginan. Kemudian rekatkan snack pada lidi dengan menggunakan double tip. Rangkai kain warping sesuai bentuk dan kreasi yang diinginkan. Jangan lupa menggunakan double tip atau lem tembak sebagai perekat agar rangkaian kain tidak mudah rusak. Yang ketiga, ambil 2-3 lembar kertas bekas lalu gulung dan isolasi secara melingkar hingga rapat dan rekat. Yang keempat, tempelkan gulungan kertas pada rangkaian kain warping, atur posisi agar terlihat seperti gagang buket. Yang kelima, masukkan lidi yang telah ditempel snack tadi pada gulungan kertas. Berikan double tip pada bagian belakang snack agar merekat di kain warping. Yang keenam, rangkaian bunga-bunga krisan ataupun bunga mawar untuk mengisi kosong yang ada, sehingga buket akan terlihat lebih indah. Yang ketujuh, rapatkan kain warping pada bagian gagang buket, gunakan isolasi agar tidak terlepas. Yang kedelapan, tutup isolasi tersebut dengan menggunakan pita. Yang terakhir, buket telah siap diberikan kepada orang yang tersayang. Material keuangan. Modal awalnya 2 juta. Bahannya seperti tusuk sate 1 pak harganya 13.000, pita 5 gulung harganya 25, kertas wrapping 12 warna harganya 50.000, spons 10 biji harganya 50.000, snack 5 pak harganya 100.000, bunga artifisial 10 tangkai harganya 200.000. Jumlahnya jadi 438.000. Alatnya seperti gunting 2 biji harganya 20.000, lem tembak 2 biji harganya 30.000, lem lilin 20 pieces harganya 9.000, double tip 5 gulung harganya 15.000, jadi 75.000. Listrik harganya 100.000. Jadi totalnya modal awal diambil bahan-bahan harganya 438.000, alatnya totalnya 74.000, diambil lagi listrik harganya 100.000. Jadinya jumlahnya 1.388.000. Dampak pandemi bagi pemasaran. Hampir 1 tahun lebih pandemi COVID-19 telah terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Pandemi ini juga mempengaruhi perekonomian dalam skala lokal, nasional, bahkan global. Pelaku usaha berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar, semuanya terdampak.
Akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat, terutama bagi para pelaku UMKM. Banyaknya usaha kecil yang mengalami penurunan penjualan, karena penjualan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah usaha, terutama untuk meraih keuntungan. Akibatnya pendapatan pun menjadi kurang. Kesimpulannya, bahwa beraktivitas dan inovasi sangatlah perlu, apalagi dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat, sehingga orang berwirausaha dituntut agar memiliki pemikiran khususnya dalam bidang pendidikan yang kreatif dan inovatif. Untuk itu, seorang wirausaha perlu memahami proses-proses pemikiran kreatif dan inovatif. Selain itu, wirausaha juga dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif serta mampu menyadari tuntutan bisnis masa kini agar mampu bersaing dan mempertahankan usahanya dalam menghadapi persaingan dunia usaha dan dunia pendidikan saat ini. Terima kasih.